Okay, student, how are you this morning? I hope you are in good condition, and I hope also you are ready to follow the English class this morning. In this occasion we will talk about the present simple tense. The present simple tense or simple present tense. Okay. We use the present simple to talk about. Kita menggunakan present simple itu untuk membicarakan tentang habits and routines. Habits means kebiasaan dan juga kegiatan yang rutin. The activity which always do continually. We use the present simple to express that statement. Jadi untuk mengungkapkan pernyataan yang merupakan sebuah kebiasaan dan juga sebuah pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus, maka kita menggunakan jenis kalimat present simple untuk mengungkapkannya. For example, sebagai contohnya yang ada di sini, he visits his grandmother every day. He visits his grandmother every day. Dia mengunjungi neneknya setiap hari. The word every day. Oke, jadi kata yang ada di sini setiap hari berarti it show us visit his grandmother is a routine. Itu merupakan sebuah rutinitas. Kemudian contoh yang kedua, he usually reads the newspaper. Dia biasanya membaca majalah atau koran, newspaper, koran. Kemudian I always go to school by bus. Saya selalu pergi ke sekolah menggunakan bus. Look at the red bold word here. He visit. Visit itu adalah merupakan actionnya, itu verbnya. Dia menggunakan kata kerja bentuk yang pertama, kemudian ditambah s di depan. Okay, look at this. Reads, visits, reads, go. Go-nya tidak ditambahkan, ada di sini ditambahkan go. Kenapa tidak ditambahkan go dia di situ? Karena subjeknya, pelakunya itu tidak merupakan orang ketiga. Ini I, sini I, subjeknya adalah I. Kalau di sini dia adalah he, dia, orang ketiga, maka di depan kata kerjanya ini akan kita tambahkan s atau is nantinya. Okay. Kemudian we use simple present in talking about. Kita menggunakan kalimat present simple itu dengan dalam mengungkapkan atau mengatakan the truth and the permanent states. The truth, suatu kebenaran umum, sudah merupakan sebuah kebenaran, dan juga pernyataan yang sudah dipermanenkan atau pernyataan-pernyataan yang sudah baku, yang sudah fakta, kira-kira begitu. Okay, look at this. The example, contohnya itu yang merupakan sudah kebenaran umum itu. Water boiled at 100 Fahrenheit degrees. Jadi air itu direbus pada suhu 100 derajat Celcius.
Jadi ini sudah merupakan pernyataan ataupun sudah kebenaran umum. Ya. And then people from Chile speak Spanish. People from Chile speak Spanish. Jadi orang-orang di Chile itu berbicara bahasa Spanyol. Memang di Chile bahasanya adalah bahasa Spanyol yang sudah ditetapkan menggunakan bahasa Spanyol seperti Indonesia. The people from Indonesia speak Indonesian, gitu ya, because it's the permanent state. And number 3, my mother lives in La Serena. Jadi ibu saya tinggal di La Serena. Oke. Jadi ini sudah merupakan yang benar, kebenaran umum bahwa ibunya itu tinggal di La Serena. Okay, students, so we use simple present simple to talk about the habit or routines. Jadi kita menggunakan simple present itu untuk membicarakan satunya kebiasaan dan rutinitas kita, kemudian kebenaran umum dan sesuatu yang merupakan sudah fakta. Okay? And then we use simple present simple to express action occurring in the near of future. Jadi kita menggunakan simple present simple itu untuk mengungkapkan sebuah kegiatan yang muncul pada masa yang akan datang dekat, ya, di masa yang akan datang, gitu. For example, sebagai contohnya untuk menyatakan masa yang akan datang, ini my husband arrive in Chile next week. Jadi suami saya akan tiba di Chile minggu depan. Kemudian my plane leave at 3 o'clock. Jadi pesawat kami akan berangkat pada jam 3. The English class start on Tuesday afternoon. Jadi di English pelajaran bahasa Inggris akan dimulai pada hari Selasa sore. Oke. Jadi there are 3 points that simple present is used to. Number 1 is expressing the habitual action, and then expressing the general truth, and the second is to express the action in the future. Jadi untuk mengungkapkan rencana, planning, ya, yang akan masa yang akan datang. Okay, look at this. It is the affirmative. Ini adalah yang kalimatnya yang affirmative untuk mengungkapkan, membuat sebuah statement. Okay, if you want to make affirmative statement, so we should follow this term. Jadi kalau kita ingin membuat pernyataan yang positif atau merupakan sebuah pernyataan, kita menggunakan pola ini. Mari kita lihat polanya. Di sini ada subjeknya. As you know, there are 7 subject: I, you, we, they, and he, she, it. Okay, maka kita lihat subjeknya diikuti oleh verb 1, kata kerja bentuk yang pertama. Actionnya itu kata kerja bentuk yang pertama. Coba kita lihat yang ada di sini, ada drink. Okay, jadi I drink, you drink, we drink, and they drink. Okay, maka kata kerja yang kita pakai adalah kata kerja bentuk yang pertama. I drink water, you drink water, we drink water, and they drink water. And look at this. Mari kita lihat yang ada di sini. Subjeknya ini adalah he, she, it. He, she, it. Maka kalau dia orang ketiga, subjek daripada kalimat itu adalah orang ketiga, maka di depan kata kerjanya kita harus menambahkan nanti s atau es, like my explanation just now, seperti penjelasan saya yang barusan, ya. Jadi he drinks water, she drinks water, and it drinks water. Okay, it drinks water, John drinks water, like that. Jadi itulah
dari sesi afirmatif ataupun pernyataan. And negative. Okay, look at the form or the formula for the negative statement. Pernyataan yang negatif, look at this form, bentuk ini, formulanya ini, rumusnya. Subject plus don't or doesn't plus verb. Don't or doesn't itu adalah auxiliary. Maka kita lihat ada di sini tadi. Okay. For the subject I, you, we, they, use don't. Kita menggunakan kata don't untuk subjeknya I, you, do, they. Ya, kata kerjanya, actionnya masih tetap, tidak ada perubahan, masih verb band. Ya. Kemudian diikuti oleh objeknya. Kemudian he, she, it-nya itu kita memakai doesn't. Kalau di sini don't, di sini kita pakai doesn't. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau dia itu subjeknya I, you, we, they, kita memakai don't untuk kalimat yang negatif. Arti I don't drink water. Saya tidak meminum air. Okay, he doesn't drink water. Maka dia tidak meminum air. She doesn't drink water. Maka dia juga tidak meminum air. Dia perempuan, di sini dia laki-laki. Seperti itu ya. Okay, for negative statement. And look at this. Ya, ini sebagai contohnya yang affirmative and negative. Okay, we always play football. Kami selalu bermain football. Maka we don't play football. Maka yang kita untuk yang negatifnya itu kita pakai don't karena subjeknya adalah we. We don't play football. Number 2. Those people work in Quintero. Those people don't work in Quintero. Ya, karena ada kata those people itu lebih dari satu. Oke, subjeknya itu, pelakunya ini lebih dari satu, maka kita memakai auxiliary don't untuk menyatakan yang negatif, bukan doesn't. Oke. And then my sister lives in Q. Jadi my sister lives. Kalau kita lihat di sini my sister live, ini actionnya ini, lives-nya ini ditambah s di sini for negative statement untuk pernyataan yang negatif. My daughter doesn't, ya kita pakai auxiliary doesn't, bukan don't lagi, ya my daughter. Jadi karena kalau kita gantikan dia menjadi subjek pronoun, ini menjadi she. Jadi auxiliary-nya kita pakai don't. My daughter auxiliary-nya kita pakai doesn't. Ya, my daughter doesn't live in. Jadi kata live penambahan s untuk kalimat yang negatif, tidak ada penambahannya lagi. Ya, kalau kita ingin merubah dari yang afirmatif menjadi yang negatif, tidak ada lagi penambahan s ataupun es di depan kata kerja. Okay. And then number 4, he usually watch TV. He usually watch TV. Jadi kita pakai di sini dia menjadi he doesn't watch TV. Itu ya. Oke, untuk question memakai do, auxiliary yang dipakai adalah do dengan does. Maka do dengan does. Di sini adalah subjeknya, yang ini adalah actionnya, action kata kerjanya, dan ini adalah objeknya. Jangan lupa tanda tanyanya. Especially for the question, ya question untuk pertanyaannya, maka tidak ada penambahan s atau es di depan kata kerja, walaupun dia nanti subjeknya itu adalah he, she, it. Okay, so do and does. Kita buat yang pertama do dengan does, start the statement untuk memulai pernyataan itu. Do I drink water? Doesn't he drink water? Gitu ya, kita pakai do dengan does untuk pertamanya. And then like this, from affirmative to question. Jadi ini contohnya dari yang dimulai dari afirmatif kepada pertanyaannya. Silakan dilihat. And then affirmative negative. Ini adalah ini adalah tugas kamu. Put the verb in the bracket, correct. Kemudian yang ini untuk yang kedua dan ini untuk yang ketiga.